Oke, kali ini kita mendapatkan project side kick. Side kick ya mas? Baca yang mana mas? Side kick. Plafon sudah mas ya? Plafonnya sudah mas. Sudah. Tak kirain kemarin calep ya, baik bludru ya. Oh ternyata bludru mas, bisa dilihat di LED. Biasanya kan mobil tua ya. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Dini Auto Detailing. Sekarang kita di sini ada pengerjaan salon total Suzuki Sidekick. Dan kondisi mobil ini bisa dilihat di layar kaca Anda. Banyak sekali jamur serta baratan-baratan halus yang menyebabkan tampilan bodi mobil terlihat kusam dan buram. Serta di bagian pinggir-pinggir atau pojokan banyak sekali cat yang sudah botak juga. Jadi kondisi cat bodi mobil ini sudah tipis. Lanjut sekarang ke proses pembongkaran interior. Proses pembongkaran interior ini kita bongkar total mulai dari jok, karpet dasar, trim dan juga plafon jika diperlukan. Jadi lihat dulu dari kondisinya. Kalau parah pasti akan kita turunkan. Setelah kita bongkar karpet dasarnya, ternyata kita menemukan banyak sekali semut di bawahnya karena biasanya terjadi disebabkan oleh remah-remah makanan ataupun parkir di bawah pohon dan lain-lain yang bisa menyebabkan semut tinggal di bawah karpet dasar mobil. Kotoran dan juga noda yang ada di bawah karpet dasar mobil ini jika tidak dibersihkan bisa mengundang serangga dan juga bisa menyebabkan timbulnya karat atau korosi. Bisa-bisa malah jebol lantai dasarnya dan tidak safety, berbahaya saat kita berkendara atau dalam perjalanan yang jauh. Apalagi mobil tua seperti ini. Jadi harus rajin-rajin kita mengecek kondisi interior mobil serta bagian seluruh mobil. Setidaknya mobil kita salon setahun sekali atau 6 bulan sekali. Next, lanjut ke proses pembongkaran roda. Proses pembongkaran roda ini kita lakukan sebelum kita lanjut ke proses undercarriage detailing. Jadi kita bongkar dulu keempat rodanya. Pembongkaran roda ini juga harus kita urutkan agar nanti saat pemasangan bisa kembali lagi seperti semula. Sekarang bisa kita lihat kondisi kolong dan kaki-kaki mobil ini. Banyak sekali kerak-kerak, noda, dan juga cipratan aspal. Next, lanjut ke proses pembersihannya. Untuk pembersihan yang pertama kita menggunakan high pressure cleaner dengan tekanan 120 bar. Pembersihan menggunakan high pressure cleaner 120 bar ini bertujuan untuk merontokkan kotoran dan juga pasir noda yang ada pada kolong kaki-kaki mobil, apalagi yang ada di dalam sasisnya. Jadi harus kita ekstrak keluar agar rontok semua kotorannya. Oke, kali ini kita mendapatkan project side kick. Side kick ya mas? Baca yang mana mas? Side kick.
agak barat gitu loh. Oke, barat. Si saya dekik. Saat itu apa? Samping. Saya itu kick itu kanu mas. Itu tendangan. Tendangan. Jadi Tendangan samping. tendangan dari samping mas. Ini akan kita treatment salam total. Kita bersihkan penyembuhan. Kolong-kolong dulu. Ya. Untuk step pertama kita bersihkan kolong-kolong. Lanjut lagi, selesai di proses undercarriage menggunakan high pressure. Sekarang lanjut ke detailing. Proses undercarriage detailing ini menggunakan degreaser untuk mengangkat noda kerak yang menempel pada sela-sela kolong kaki-kaki mobil. Selesai di degreaser, lanjut ke proses sampo. Proses sampo kolong ini bertujuan untuk membersihkan sisa-sisa cairan pembersih ataupun kita koreksi lagi agar jauh lebih bersih hasilnya. Lanjut, sekarang beralih ke proses pembersihan velg. Untuk velg ini kita bersihkan juga menggunakan degreaser untuk mengangkat kerak-kerak serta noda-noda aspal yang biasanya timbul karena aspal baru maupun aspal yang sudah lembek. Jadi dia menempel sehingga menyebabkan bercak-bercak hitam atau noda-noda hitam pada velg. Untuk pemasangan roda ini kita kembalikan lagi seperti semula ke 4 rodanya. Dan pemasangan bautnya pun juga harus hati-hati serta benar, karena bila murnya tidak dipasang dengan benar bisa menyebabkan dol dan berbahaya saat di perjalanan. Next, sekarang lanjut ke proses detailing mesin. Untuk detailing mesin ini, kita bersihkan seluruh bagian ruang mesin menggunakan engine degreaser dari backfire juga untuk mengangkat kotoran dan juga kerak yang ada pada seluruh bagian ruang mesin. Untuk pembersihan ruang mesin ini juga harus hati-hati serta sangat teliti dan detail, karena bagian ruang mesin merupakan bagian yang intim dari sebuah mobil, dan pembersihannya pun juga harus teliti karena letaknya sangat sempit serta banyak sekali sensor serta kelistrikan yang harus kita hati-hati untuk pembersihannya. Sekarang kita dekontaminasi untuk yang pertama. Proses dekontaminasi yang pertama ini bertujuan untuk menghilangkan noda dan juga kotoran yang ada pada bodi mobil. Sebelum kita lanjut ke proses polish body.
Next, setelah selesai kita dekontaminasi, sekarang lanjut ke proses polish body yang pertama yaitu compounding. Proses compounding ini bertujuan untuk menghilangkan baratan-baratan halus, swear mark ataupun jamur yang ada pada cat bodi mobil. Karena penyebab dari timbulnya kusam pada cat bodi mobil yaitu tadi jamur dan baratan halus. Setelah kita hilangkan menggunakan kompon, nanti akan lanjut ke step kedua yaitu proses polishing. Untuk proses compounding ini kita menggunakan mesin polish dual action. Ini proses poles kaca Untuk kacanya mas? untuk menghilangkan jamur. Ya, Untuk kaca apa ada kendala mas? tidak sih, Nggak ada masih ya? aman. Masih aman. Oke. Habis itu ini masih proses step ke-1 mas ya, compounding ya? Ya, untuk body nanti ada step kedua lagi untuk Polishing, lebih menghaluskan. Habis itu dicuci. Ya, Ini salon total mas ya? ya, salon total. Oke. Dilanjut mas? Oke. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe dan share. Ke teman-teman. Next, sekarang lanjut ke proses step kedua yaitu polishing. Proses polishing ini merupakan proses penyempurnaan dari step pertama yaitu compounding tadi. Karena step kedua ini tujuannya untuk lebih menghaluskan lagi, menghilangkan sisa-sisa cacat minor atau baratan halus yang biasanya masih tertinggal. Selain itu, step kedua ini juga makin meningkatkan glossy pada cat bodi mobil.
Kembali lagi ke proses pembersihan interior. Plafonnya kita bersihkan menggunakan tornador. Tornador ini bertujuan untuk mengangkat kotoran dan juga noda yang ada pada plafon mobil. Tornador ini sangat aman dan tidak menimbulkan kerusakan pada plafon. Karena jika proses pembersihan plafon ini tidak benar, bukannya malah bersih, malah menimbulkan bercak atau belang-belang pada plafon, menimbulkan serat atau merusak serabut dari plafon. Lanjut ke proses pembersihan trim interior. Untuk trim interior mobil juga kita bersihkan menggunakan Sport Magic All Purpose Cleaner serta uap panas. Biasanya untuk bagian trim yang berwarna hitam nantinya akan kita finishing menggunakan Hyper Dressing dari Macguire juga, agar warnanya makin cerah, teksturnya lembut dan hitam lagi trimnya. Lanjut sekarang kita ke pembersihan lantai dasar. Untuk lantai dasar mobil ini kita bersihkan menggunakan vacuum cleaner, sampo, dan juga uap panas. Biasanya banyak sekali pasir ataupun noda makanan yang ada pada lantai dasar mobil. Dan kotoran ini jika tidak kita angkat bisa menimbulkan bau apek, mengundang serangga untuk tinggal di bawah, dan menimbulkan karat atau timbulnya korosi. Next, sekarang lanjut ke proses pembersihan jok. Untuk pembersihan jok ini karena dia berbahan bludru, sebelum kita cuci, kita vakum terlebih dahulu sebelumnya. Setelah divakum hingga debu-debu dan juga kotorannya terangkat, lanjut ke proses pencucian. Untuk pencucian jok ini juga kita menggunakan sampo yang wangi agar nantinya harum joknya. Setelah kita sampo langsung kita vakum hingga benar-benar kering, dan proses pembersihan ini kita lakukan berulang-ulang agar hasilnya maksimal serta tidak menimbulkan belang pada jok. Setelah selesai kita bersihkan seluruh bagian interior mobil ini, lanjut ke proses pemasangannya. Dan untuk pemasangan karpet dasar yang sudah kita bersihkan hingga benar-benar bersih dan kering tentunya, kita kembalikan lagi seperti semula. Yo, kita biasa kita rekamnya. Oke, sekarang ini kurang apa mas? Kurang pemasangan mas sama jok.
Joknya tadi masih agak belang-belang juga sih sebenarnya, mau diulang lagi. Tak sambil nunggu joknya kering, masang karpet dulu sama trim-trimnya. Plafon sudah mas ya? Plafonnya sudah mas. Sudah. Tak kirain kemarin calep kayak bludru. Oh ternyata bludru mas, bisa dilihat di LED. Biasanya kan mobil tua ya. Ya seperti itulah anunya apa? Saya kira kayak Panther mas kulit. Ayo kemarin tak kira yang ngono wah terlalu bludru aku. Akhirnya di Tornado. Tornado mas, tornado. Kita lanjut lagi. Iya mas, siap. Nah. Makasih. Sekarang lanjut ke proses dekontaminasi yang kedua. Proses dekontaminasi yang kedua ini bertujuan untuk menghilangkan sisa-sisa oksidasi maupun proses pembersihan. Jadi setelah kita bersihkan, nantinya kita bisa koreksi apakah hasil pembersihannya sudah benar-benar sempurna atau belum. Lanjut, sekarang waktunya kita proteksi kacanya menggunakan glass coating. Glass coating ini bertujuan untuk memberikan efek hidrofobik atau efek daun talas sehingga kaca mobil akan lebih minim dari timbulnya jamur. Oke, kali ini kita pada tahap finishing. Kita finishing menggunakan SIPR seperti biasa. Ya, untuk penonton lama kan sudah paham ya. Ya, kalau untuk penonton baru silakan ditonton dulu yang lama-lama. Kalau untuk fungsi mas, Sudah dijelaskan mas di video sebelum-sebelumnya. nanti ada flashback. Iya, nanti biar pada kepo, biar lihat sendiri. Ini kita aplikasikan saja. Pengaplikasiannya Kita semprotkan, kemudian kita lap sampai merata, sampai tidak ada yang berkabut. Begitulah kira-kira.
Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe dan share ke teman-teman kalian agar channel ini lebih berkembang dan lebih memberi informatif seputar dunia detailing. Bye-bye. Sekarang kita proteksi bodi mobil ini menggunakan ICPR dari Nano Ceramic. ICPR dari Nano Ceramic ini bertujuan untuk memberikan efek hidrofobik dan juga efek daun talas, serta efek glossy juga, agar makin kinclong serta terlindungi cat bodi mobilnya. Setelah melewati proses 2 hari pengerjaan dan seperti inilah hasil finishnya. Cat bodi mobil yang tadinya kusam buram sekarang jauh lebih kinclong, glossy, dan bersih interiornya. Terima kasih banyak kepada beliau pemilik Suzuki Sidekick Mini yang sudah datang untuk mempercayakan pekerjaannya kepada kami. Semoga Anda puas dengan hasil yang kami berikan. Dan untuk pemirsa di rumah, terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik like, subscribe, serta komen di bawah. See you next time.